Nah kemudian yang kedua, kekurangannya apa sih? Lama Pak. Mungkin Bapak Ibu punya saudara tetangga yang pernah ikut bahasa Korea gitu ya, ujian belum berangkat gitu kan? Karena pesertanya ketika ujian nyampe 60.000 seluruh Indonesia. Ada yang lulus Pak, lulus ujian, kemudian nunggu, belum juga berangkat. Ada juga yang nanti prosesnya gini, alurnya nih ya, flowchart-nya belajar bahasa. Makanya kenapa belajar bahasa? Karena ada ujian. Dan bagaimana bisa ujian kalau nggak belajar bahasa? Sederhananya seperti itu. Nah, ketika ujian, kemudian lulus, kita bicara lulus. Setelah lulus, ada skill test. Bicara di interview, jadi lomba, minta main, pokoknya jadi tes. Alasan perangkat Korea dan setelah lulus, nanti data kita disending ke Departemen Tenaga Kerja Korea, namanya sending data disebut. Nah, sending data ini, jadi beberapa perusahaan Korea meminta pekerja kepada Departemen Korea di daerah. Saya butuh orang asing 50 orang, Indonesia 20, Vietnam 10, Thailand 10, Myanmar 10. Nah, disodorkanlah misalnya 20 orang. Adalah di antara siswa kita Pak. Oh ini namanya ABC dan lain sebagainya. Nah setelah lulus, setelah diberikan, kemudian perusahaan itu memberikan SLC Pak, standar laporan kontrak. Di sini ternyata nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, nama pemilik perusahaan, gaji berapa, ada asrama atau enggak, kalau enggak ada dikasih uang saku, kemudian kerjanya pagi atau malam, semuanya lengkap. Hak dan kewajibannya ada. Nah setelah SLC itu mau dikirim ke Indonesia, kemudian di-apply visa. Nah setelah apply visa, keluar visanya, ikut OPP Pak, orientasi pra pemberangkatan di Ciracas selama seminggu. Nah setelah OPP, tinggal nunggu jadwal terbang. Biasanya pelepasan sekarang di Royal Kapalnya. Bicara di interview, pokoknya identitas